Masjid Nabawi di Madinah terus dipadati jemaah haji dari berbagai penjuru dunia. Jemaah haji Indonesia diimbau membawa identitas diri mengantisipasi jika tersesat. Salah satu tujuan jemaah saat di Masjid Nabawi adalah berkunjung ke makam Rasulullah dan sahabatnya di Rodah. Dan mengingat mula padatnya jemaah calon haji yang datang, Kepala Sektor Khusus Nabawi, Surnadi, meminta agar jemaah dihafalkan nomor pintu saat masuk dan mengikuti arahan ketua rombongan serta membawa identitas diri. Diharapkan ke masjid membawa ID card, kemudian gelang, tas yang berisi semua, intinya di dalamnya itu ada tentang identitas jemaah haji. Kemudian minimal membawa ada ID card hotel supaya apabila kita keluar dan tidak tahu jalan untuk kembali ke hotel bisa menunjukkan kepada petugas pos. Saudara, gelang identitas menjadi aksesoris wajib bagi calon haji selama berada di Tanah Suci. Gelang yang berfungsi sebagai penanda dan pelindungan dari pemerintah itu dibuat oleh para perajin di seluruh Indonesia, salah satunya di Boyolali, Jawa Tengah. Nur Rokim dan 6 rekannya tengah bergegas menyelesaikan pembuatan gelang identitas haji di Kompleks Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sebagai perajin monel, musim haji adalah ladang berkah yang selalu dinanti Nur Rokim. Monel adalah logam paduan yang tahan karat dan juga tahan panas. Model dibentuk menjadi gelang yang dikenakan calon haji Indonesia saat berada di Tanah Suci. Nur Rokim menyiapkan lempengan monel sejak 2 bulan lalu. Saat calon haji mulai masuk asrama haji, penyelesaian gelang ia kerjakan di Kompleks Asrama Haji Donohudan. Tahap penyelesaian mencakup pencetakan tulisan identitas haji hingga bendera Indonesia pada gelang. Potongan lempeng monel kemudian dibentuk menjadi gelang, lalu dikemas dan siap pakai. Pada gelang tertera nama calon haji, nomor paspor, nama maktab, kloter, dan bendera negara. Semua tulisan dalam bahasa Indonesia dan Arab. Petugas haji juga mengenakan gelang identitas dengan tambahan tulisan petugas untuk membedakannya dengan jemaah haji. Setiap hari, Nur Rokim bisa menyelesaikan gelang identitas untuk 3 hingga 4 kloter atau sekitar 1.000 gelang. Prosesnya ini berupa lempengan, udah diproses di Jepara sana, itu udah 2 bulan yang lalu. Di sini tinggal berupa batangan ini. Ini kan kosong, nomor paspor, nama, nomor kloter gitu. Ini di sini prosesnya ngasih nama, nomor paspor dan kloter gitu. Gelang identitas adalah aksesoris wajib penanda bagi setiap calon haji asal Indonesia, sekaligus mengantisipasi jika calon haji terpisah dari rombongan selama berada di Tanah Suci. Terbuat dari monel, gelang identitas tahan panas dan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negara yang sedang menunaikan ibadah haji. Ini menjadi syarat wajib bagi jemaah haji Indonesia untuk senantiasa dipakai, karena ini menjadikan identitas yang mudah dikenali bagi petugas pada saat di Arab Saudi. Kita tidak berharap hal-hal yang jelek, yang buruk, tapi kita tetap berusaha agar jamaah itu aman dan nyaman. Gelang identitas dibagikan kepada calon haji saat tiba di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, dan wajib dipakai selama ibadah haji di Arab Saudi. Gelang ini memiliki pengait khusus sehingga tidak mudah lepas. Gelang juga dilapisi plastik agar tidak mengakibatkan iritasi bagi pemakainya. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Dan bagaimana keberangkatan calon haji di Jakarta? Untuk mengetahui informasinya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan, dan juru kamera Yogi Syahrevi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat pagi, Niko. Ada berapa kloter yang masuk dan akan berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede hari ini? Sudah ada 27 kelompok terbang atau kloter yang berangkat dari embarkasi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Anda dan juga saudara.
Sementara kalau misalnya pada hari ini tanggal 10 Mei 2020, maksud kami ada tanggal 11 Mei 2025. Rencananya 11 Mei 2025. Rencananya nanti berdasarkan informasi yang telah kami himpun, ini ada satu kelompok terbang yang akan diberangkatkan dari embarkasi Pondok Gede, yang mana nanti pada calon jemaah haji tersebut akan diberangkatkan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara kalau misalnya untuk keberangkatan besok, ini tadi calon jemaah haji untuk kloter 29 ini sudah datang pada malam hari tadi dan hari ini sudah menempati asrama-asrama haji untuk mempersiapkan segala hal yang nantinya bisa menunjang keberangkatan mereka dan juga untuk ibadah mereka di Tanah Suci. Sementara kalau misalnya secara keseluruhan ini rencananya dari embarkasi Pondok Gede ini rencananya akan memberangkatkan sekitar 206.000 jemaah, dan kalau misalnya berdasarkan data yang telah kami dapatkan ini sekitar 10.000 jemaah ini sudah diberangkatkan melalui embarkasi asrama haji Pondok Gede dengan rincian ada sekitar 2.000 lansia yang berangkat pada haji 14.446 Hijriah. Sementara kalau misalnya dari kemarin informasi yang telah kami dapatkan sekitar ada 107 jemaah haji yang gagal berangkat dan saat ini masih dimintai keterangan oleh pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan membawa visa atau paspor yang digunakan untuk kerja, bukan untuk haji. Sementara kalau misalnya berdasarkan dari informasi yang telah kami himpun sendiri, untuk mempermudah layanan jemaah haji ini di setiap embarkasi pada Haji 1446 Hijriah ini, di setiap embarkasinya ini sudah disiapkan sistem layanan munakosah atau manajemen unit layanan akomodasi asrama haji yang merupakan inovasi yang nantinya apabila jemaah tiba di embarkasi daerah masing-masing ini akan langsung mengetahui kamar-kamar mana saja yang akan mereka tempati di asrama haji di daerahnya masing-masing. Kemudian selain itu juga seluruh asrama juga siap 100% dan sistem munakosah ini para jemaah haji tidak perlu repot-repot membawa tas kabin untuk nantinya diperiksa, mereka langsung bisa memasuki kamar-kamar yang telah disiapkan untuk mereka nanti mempersiapkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci. Sementara selain itu juga ada layanan fast track, yang mana layanan fast track ini tidak perlu melakukan imigrasi atau pemeriksaan imigrasi di bandara tujuan. Nantinya para calon jemaah haji yang berangkat dari embarkasi atau asrama-asrama di daerahnya masing-masing akan masuk ke dalam bandara untuk melakukan pemeriksaan, sejumlah pemeriksaan begitu. Lalu kemudian ada proses fast track ini yang mana pemeriksaan imigrasi dari Arab Saudi ini langsung diperiksa di bandara tempat mereka berangkat. Dan apabila nanti jemaah tiba, baik itu di Arab Saudi, di Mekah atau Madinah, nantinya para jemaah tidak perlu melakukan pemeriksaan imigrasi kembali. Sementara kalau misalnya dari sini, Nanda dan juga saudara, tidak ada pada hari ini tidak ada calon jemaah haji yang masuk ke embarkasi asrama Pondok Gede. Sementara kalau misalnya besok hari Senin sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat baru nantinya ada kloter-kloter selanjutnya yang akan masuk untuk mempersiapkan diri di asrama haji Pondok Gede. Sementara demikian, Nanda. Oke, jurnalis Kompas TV Ningko Anggriawan melaporkan dari asrama haji Pondok Gede. Selamat bertugas kembali. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك